Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi di tema yang kelima, yaitu mengenai muatan bahasa Indonesia, pengisian formulir pengiriman barang, dan formulir ujian. Jenis-jenis pengiriman yang dilakukan melalui jasa pengiriman yang pertama bisa dilakukan di era globalisasi ini yaitu pengiriman uang melalui kantor pos, namanya whistle. Sedangkan ada lagi karena sekarang zamannya sudah lebih maju, orang tidak harus datang ke kantor pos untuk mengirimkan uang. Ada fasilitas lain yaitu menggunakan pengiriman uang melalui bank atau bisa dilakukan dengan transfer. Transfer ini pun sekarang tidak harus lagi datang ke bank, bisa dilakukan menggunakan internet banking maupun mobile banking. Namun demikian, harus tetap berhati-hati karena penggunaan teknologi melalui handphone ada juga yang rawan terhadap tindak kejahatan, jadi harus berhati-hati dalam penggunaannya. Berikutnya adalah pengiriman barang, bisa melalui kantor pos maupun jasa pengiriman barang lainnya yang sudah kita kenal ya, di sekitar kita banyak sekali. Pengiriman barang namanya paket. Kalau pengiriman uang tadi ada berupa whistle maupun transfer, kalau pengiriman barang namanya paket. Yang mungkin sekarang ini ketika liburan kalian sering menjumpai ya, ada paket datang di rumahmu, tiba-tiba pagi paket, itu berarti mendapat pengiriman barang. Jasa pengiriman ini memerlukan orang yang bisa menyampaikan barang dari pengirim kepada penerima dengan lancar. Orangnya namanya kurir. Nah, jadi orangnya namanya kurir kalau jasa pengirimannya beraneka ragam ya. Jasa pengiriman itu dia memiliki banyak kurir yang mendistribusikan barang-barang itu sesuai dengan alamat tujuan. Adanya globalisasi di bidang teknologi maupun ekonomi memudahkan orang berbelanja secara online sehingga antara penjual dan pembeli tidak lagi bertatap muka, sehingga pembeli pun tidak langsung bisa menerima barangnya. Sehingga sekarang ada jasa pengiriman barang itu bisa dilakukan karena ada jual beli online ya, perdagangan online. Contohnya seperti ini, formulir pengiriman barang dalam negeri. Ada data penerima dan data pengirim yang harus diisi dengan benar. Formulir pengiriman barang digunakan ketika akan mengirim barang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, pengiriman barang ini tidak harus pengiriman barang hasil jual beli, tetapi juga pengiriman untuk keperluan lain, misalnya pengiriman dokumen maupun pengiriman barang dari saudara atau hadiah dari teman. Penulisan informasi pada saat mengisi formulir pengiriman barang harus benar. Misalnya namanya, nomor telepon, serta alamatnya. Kesalahan dalam penulisan alamat akan menyebabkan barang tersebut tidak akan sampai kepada penerima. Begitu juga pencantuman nomor telepon dimaksudkan agar nomor tersebut bisa dihubungi oleh kurir ketika barang sampai di rumah penerima tetapi tidak ada orang yang bisa menerima. Itu fungsinya. Alamat ini nanti biasanya dicantumkan kode pos. Apa fungsi pencantuman kode pos? Kode pos ini untuk memudahkan dalam pengkategorian barang sesuai dengan alamat tujuan. Selain itu, penulisan kode pos ini juga nanti sebagai tolak ukur untuk biaya pengiriman.
karena biaya pengiriman itu bergantung kepada jarak atau lokasi serta berat barang tersebut, dihitungnya per kilogram ya. Nah ini, penulisan itu harus benar untuk menghindari kesalahan saat proses pengiriman. Kenapa pengiriman barang itu yang reguler kan biasanya 3-4 hari ya, bisa melebihi waktu tersebut karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin ada penulisan alamat yang kurang tepat, nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi ketika kurir ini mendapatkan masalah, tidak dapat mencari solusi kepada penerimanya. Lalu, apa saja yang harus ditulis dalam formulir pengiriman barang? Yang pertama adalah data pengirim. Harus diisi dengan benar dan lengkap, mulai dari nama, alamat, kode pos, nomor HP. Itu diisi dengan sangat lengkap. Kemudian data penerima harus jelas juga, nama, alamat, kode pos, serta nomor HP-nya. Kalau data penerima itu ditujukan untuk nanti ketika penerimaan barang, namun untuk data pengirim ini dilakukan ketika dimungkinkan harus benar karena nanti ini berkaitan dengan informasi kepada penerima barang. Yang ketiga adalah tempat dan tanggal pengiriman barang, di mana barang itu dikirim, asalnya dari mana, serta kapan. Untuk mengetahui lama pengiriman ya, maka harus dilakukan penulisan tanggal pengiriman. Kemudian nanti setelah selesai pengisian, maka akan ditandatangani atau diverifikasi oleh petugas di jasa pengiriman ya. Selain itu, tanda tangan dari pengirim. Ini petunjuk pengisian formulir pengiriman barang, mulai dari pengisian data penerima, kemudian data pengirim, serta penulisan tempat serta tanggal pengiriman paket, kemudian nama dan tanda tangan pengirim paket, dan diverifikasi oleh petugas dari jasa pengiriman barang tersebut. Oke, berikut ini cara pengisian formulir pengiriman barang. Oke, contohnya ini nanti kita akan isi pada formnya ya. Pada tanggal 10 Oktober 2020, Diana membeli sebuah buku di toko pintar di Jalan Kembangan 2, Jakarta Barat 11610. Kalau ada 5 digit angka ini berarti ini adalah kode pos. Buku itu akan dikirim kepada Diana tanggal 14 Oktober 2020. Diana tinggal di Jalan Ikan Mas 9, Semarang, Jawa Tengah 50114. Nomor telepon toko pintar 0899 816 75431. Sedangkan nomor telepon Diana 0877 1450 9872. Sekarang bantulah toko pintar untuk mengisi formulir pengiriman barang itu. Dari sini kita identifikasi dulu siapa pengirimnya dan siapa penerimanya. Oke, kita lihat formulirnya. Yang pertama adalah data penerima. Penerima berarti yang membeli buku, yaitu Diana. Nama awalnya kita tulis Diana. Nama akhir karena hanya satu kata maka kita isi tanda strip. Jangan dikosongin ya, tapi strip. Alamat penerima, alamatnya Diana di Jalan Ikan Mas 9. Provinsi Jawa Tengah, kota atau kabupaten, kabupatennya di Semarang, kode posnya Diana 50114, teleponnya 0877 145 09 872. Sekarang pengirimnya adalah toko pintar, maka nama awalnya toko, nama akhirnya pintar, alamatnya di Jalan Kembangan 2. Jadi tidak ditulis di lagi tapi langsung Jalan Kembangan 2. Provinsi DKI Jakarta, harus lengkap, bukan Jakarta loh ya.
Jakarta itu kota. Kalau nama provinsinya DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Kota atau kabupaten Jakarta Barat, kode posnya 11610, telepon 0899 816 75431. Oke, untuk data penerima dan pengirim sudah selesai. Berikutnya jangan lupa cantumkan tempat dan tanggal pengiriman. Tadi akan dikirim tanggal 14 Oktober. Berarti yang ngirim dari Jakarta, maka ditulis Jakarta 14 Oktober 2020. Ingat, setelah nama tempat untuk menulis tanggal itu diberi dulu tanda koma. Kemudian bubuhkan tanda tangan pengirimnya. Oke, pengirimnya Toko Pintar. Oke. Berikutnya sudah selesai, maka diserahkan kepada petugas di jasa pengiriman. Kalau sudah benar data sudah terisi, maka ditandatanganin dan diberi nama. Tugasnya kebetulan namanya Amelia misalnya. Ketika mengirimkan barang, biasanya juga nanti ditanyakan barang yang dikirim apa, misalnya dokumen atau barang pecah belah atau makanan, itu harus ditulis untuk mengingatkan kepada petugas ketika nanti pengiriman barang. Jadi kalau barang itu berupa makanan, maka tidak boleh ditumpuk dalam jumlah yang banyak dan tidak boleh terkena air. Kemudian untuk pengiriman barang pecah belah, maka pengirim kurir bisa berhati-hati karena sudah ada tanda peringatannya, misalnya jangan dibanting gitu kan. Oke, itu tadi mengenai pengisian formulir pengiriman barang. Adalah formulir ujian atau orang menyebutnya LJK. Ini contoh yang ada di slide kalian adalah contoh LJK USBN yang diisi menggunakan pensil. Oke, kita akan dalami dulu bagaimana pengisiannya serta apa saja yang harus diisi. Formulir ujian atau lembar jawab komputer digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, misalnya SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi, serta untuk ujian nasional dan ujian sekolah. LJK berupa isian yang harus diisi, nantinya akan diperiksa oleh komputer, sehingga perlu alat pemindai untuk membaca LJK tersebut. Penggunaan LJK ini tidak lagi memerlukan pengoreksi berupa manusia, karena menggunakan pemindai maka akan memudahkan pemeriksaan dan menghemat waktu tentu saja. LJK diisi menggunakan pensil, bisa dengan menyilang atau melingkari. Kalau tadi kotakan isiannya berupa kotak-kotak, maka disilang. Kalau berupa lingkaran atau bulatan, maka itu diisi dengan melingkari. Berikutnya, hal-hal yang harus dituliskan dalam LJK, yang pertama adalah nama peserta ujian. Namanya dulu ditulis, kemudian nanti bawahnya baru disilang-silang. Kemudian nomor 2, nomor peserta ujian, tanggal lahirnya, kemudian mata ujian atau mata pelajaran, tanggal ujiannya tanggal berapa, serta tanda tangan dari peserta. Terakhir adalah pilihan ganda untuk jawaban. Jadi disediakan A, B, C, D. Nanti kalau jawabannya A berarti yang disilang A, jawabannya C yang disilang yang C. Jadi satu nomor ada 4 pilihan, tapi yang disilang hanya 1. Oke, berikutnya langkah-langkah untuk pengisian formulir LJK. Pertama, kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Kenapa? Karena untuk melingkari itu lebih mudah, cepat hitam. Begitu juga ketika menyilang. Kalau terlalu runcing, nanti bisa menyebabkan kerusakan pada LJK, yaitu bolong. Yang kedua, setelah diperiksa LJK ada bagian yang rusak atau tidak, dicermati dulu sebelum mengisi data. Yang ketiga, kalau tidak ada yang rusak, maka bisa dilanjutkan dengan pengisian identitas.
Kalau ada yang rusak, maka kembalikan kepada pengawas ujian agar tidak berikan ganti ya. Berikutnya adalah setelah mengisi mata ujian nanti, maka dapat mulai mengerjakan. Jadi setelah identitas selesai, maka berikutnya adalah mengerjakan soalnya. Jadi kalau akan lebih mudah nanti kalau pengisian LJK ketika kalian akan ujian sekolah, jawab dulu pada lembar soal dengan cara di titik kecil ataupun di centang kecil. Jadi nanti ketika pengisian tidak satu persatu tetapi 5 nomor dulu diisi, baru lanjut nomor berikutnya. Kenapa tidak satu persatu? Nomor 1 A disilang, nomor 2 B disilang, baru baca soal lagi nomor 3. Itu nanti akan mengakibatkan kita secara intens memegang LJK sehingga ada kemungkinan kotor lebih besar. Maka kita memindahkan jawaban itu bisa bertahap. Oke, berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat pengisian LJK. Perhatikan, pengisian LJK itu kolom yang putih, yang kosong ini di atas ini diisi menggunakan huruf kapital. Kemudian yang bawah kotak-kotak ini diisi dengan menyilang sesuai dengan huruf yang tertera di atas. Jadi kalau yang atas ini di tulisannya ada huruf D, maka yang disilang di bawahnya adalah huruf D, begitu seterusnya. Dalam pengisian tidak boleh keluar dari kotakan karena nanti pemindainya tidak akan valid. Ketika mengisi tidak boleh keluar dari kotakan ini. Kemudian kalau mengerjakan pertama tidak usah terlalu tebal dulu. Apa tujuannya? Kalau nanti ada perbaikan, menghapusnya tidak susah. Karena ketika menghapus itu buru-buru dan atau tergesa-gesa, maka bisa mengakibatkan berlubang maupun kotor di sekitarnya. Pengisian LJK yang kotor akan mengganggu pemindaian jawaban. Jadi pastikan dulu jawabannya sudah benar, dikoreksi, baru dipindahkan ke LJK untuk mengurangi kegiatan menghapus ya, serta hemat waktu juga. Ketika tidak banyak menghapus, maka waktu bisa digunakan untuk mengoreksi jawaban lain. Demikian tadi penjelasannya mengenai formulir pengisian barang serta LJK atau lembar jawab komputer dalam pengisiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.